Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kehidupan ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Seringkali apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai harapan. Kita mungkin telah berusaha keras, bekerja dengan segenap hati, namun hasilnya belum terlihat. Kita merasa lelah dan kehilangan semangat ketika apa yang sudah kita bangun malah runtuh dan kita harus memulai lagi dari awal. Pada saat-saat seperti ini, penting untuk kita merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apakah kita hanya mengejar keberhasilan yang terlihat oleh mata manusia, ataukah kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang berdaulat? Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, kita diingatkan tentang berkat bagi orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Orang tersebut diumpamakan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Semua yang diperbuatnya akan berhasil. Namun, untuk mencapai keberhasilan ini, ada syarat penting yang sering kita abaikan, yaitu mencintai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini adalah langkah pertama menuju keberhasilan sejati, keberhasilan yang bukan hanya di mata manusia, tetapi terutama di mata Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mencintai firman Tuhan? Apakah kita merenungkan firman itu setiap hari, mencari kehendaknya dalam setiap keputusan yang kita ambil?
Ketika kita benar-benar mengasihi firman Tuhan dan menjadikannya pondasi dalam hidup kita, kita akan mampu bertahan dalam segala situasi. Bukan hanya itu, kita juga akan memahami bahwa keberhasilan sejati bukanlah diukur dari harta benda atau prestasi duniawi, melainkan dari bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kunci emas untuk hidup yang penuh dengan berkat dan keberhasilan adalah mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan adalah petunjuk hidup yang sempurna, memberikan kita hikmat dalam setiap langkah dan keputusan. Ketika kita berkomitmen untuk merenungkan firman-Nya, kita akan lebih memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dan pada akhirnya, setiap langkah yang kita ambil akan dipimpin oleh Tuhan. Di tengah perjuangan hidup, kita mungkin sering merasa lelah dan putus asa. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mencintai firman-Nya adalah jalan menuju keberhasilan sejati. Firman Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita, memberikan kita pengharapan, dan menuntun kita kepada keberhasilan yang sejati, keberhasilan yang diberkati oleh Tuhan. Mencintai firman Tuhan berarti kita hidup dalam kehendak-Nya, sehingga apapun yang terjadi, baik atau buruk, kita tetap dapat berkata, Tuhan sangat baik. Firman Tuhan menjadi kekuatan yang tak pernah pudar, seperti aliran air yang terus memberikan kehidupan. Ketika kita berakar dalam firman Tuhan, hidup kita akan menghasilkan buah di musimnya, dan kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, renungan ini mengajarkan kita bahwa setiap keberhasilan sejati bukanlah hasil usaha kita semata, tetapi berasal dari hidup yang berakar dalam firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh dengan berkat dan mencapai keberhasilan sejati. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas hidup yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami pedoman hidup yang sempurna melalui firman-Mu. Kami sadar
bahwa tanpa Engkau, segala usaha kami tidak akan membuahkan hasil yang sejati. Ajar kami Tuhan, untuk mencintai firman-Mu lebih dari segala sesuatu. Biarlah kami senantiasa merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami dapat hidup sesuai kehendak-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.